warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskusi, kembali lagi bersama aku Fauzi. Hari ini kami sedang berada di Lecture Teater Hall Visip ULM untuk melaksanakan episode Sobat Diskusi, episode keempat. Bersama narasumber yang berpengalaman, maka siapkan dirimu, buka pikiranmu, siapkan catatanmu. Mari kita berdiskusi bersama di episode keempat. Nah, objek itu matematik. Karena banyak kating-kating saudara itu yang luput ketika membuat skripsi. Ada kemarin itu ya betul-betul itu lari ke dunia politik. Kemudian dia ambil teori political marketing atau pemasaran politik. Tapi kita setel bahwa objek material ilmu pemerintahan ini adalah state atau negara. Sama juga dengan ilmu politik, sama juga dengan ilmu administrasi negara, gitu ya. Atau sekarang yang kami sebut dengan administrasi publik. Terus sebenarnya kurang tepat juga istilah administrasi publik itu ya. Kalau administrasi negara itu lebih luas perspektifnya, kalau publik itu lebih sempit. Ya, makanya kemarin ada perdebatan itu ya, apakah tetap dalam konteks administrasi negara atau administrasi publik. Cuma kawan-kawan di sebelah itu kan lebih ingin kreditnya aja, publik aja katanya. Nah, ya. Tapi itu urusan mereka. Nah selanjutnya ya, karena tadi objek materialnya sama dengan ilmu-ilmu lain, yang membedakan itu adalah objek formalnya. Sudah ada di buku, gak usah saya jelaskan. Itu nggak bisa kita diskusikan lagi tuh, nggak bisa dibedah-bedah lagi. Memang seperti itu. Tetapi ya, yang bisa kita diskusikan adalah perkembangan ke depan dari ilmu pemerintahan itu, di mana sekarang ilmu itu tidak bisa lagi jalan sendiri. Dia wajib berkolaborasi. Nah, makanya komunikasi itu dikatakan sebagai ilmu interdisipliner. Kenapa? Karena dia adalah sebagai sebuah ilmu yang hadir pada semua disiplin ilmu. Kedokteran ada ilmu komunikasi. Ya, kenapa? Karena bermanfaat. Ya, ada temuan ya, dokter yang komunikatif itu membantu kesembuhan pasien. Misalnya dokternya saat pagi depan dokter datang masuk langsung melayani pasien. Saya pernah dulu anak saya sakit, anak saya kedua Aldi itu kan umurnya sekitar 3 tahun sakit. Saya bilang tetap saja saudara berusaha untuk membukanya ya, dan itu berdosa itu. Saya tidak mau mahasiswa saya mendapat dosa ya. Tetapi yang saya nilai itu bukan dalam konteks textbook apa yang ada di buku itu ya, tetapi kita menilai seperti apa analisis saudara. Kenapa? Karena selain sebagai agen perubahan sosial ya, mahasiswa itu juga melekat dari dirinya itu gelar ya, atau pendidikan sebagai man of analysis, manusia penganalisa ya, betul ya. Nah, jadi niat mendengarkan, memahami, menghafal. Nah setelah menghafal, mengamalkan ya, mengamalkan. Makanya ilmu itu dikatakan sebagai tangan kanan. Ilmu itu tangan kanan, tangan kirinya apa? Amal, implementasi. Nah, nanti itu ya. Jadi setiap ilmu itu wajib diamalkan, ya, wajib diimplementasikan. Makanya dikatakan ilmu sama dengan tangan kanan. Kalau manusia cuma punya satu tangan itu tidak sempurna. Wajib ada tangan kiri supaya sempurna. Tangan kirinya itu apa? Tangan kiri itu adalah mengamalkannya. Nah, jadi ilmu ya, amal. Kalau kita beramal juga harus ada dasar ilmunya. Kata boleh beramal itu berhafal. Makanya ada yang mengatakan ya, teori tanpa praktek itu ya hasilnya nihil.
Praktek tanpa teori ngawur, atau dari istilah kita tuh behfal, gitu kan? Makanya ilmu dan amal. Ya? Makanya ada yang mengatakan biar ilmu setinggi langit kalau tidak diamalkan ya gunanya. Ya, itulah ilmu amal. Jika misalnya sholat tadi memang ada yang mempertangkap sikap dari yang disampaikan oleh ketua panitia, sebagaimana yang dia sampaikan bahwa selaku sivitas akademika, khususnya kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa fisik, itu harus punya keresahan. Dan Bapak sangat setuju sekali. Ada keresahan yang menjadi dorongan bagi kita untuk mencari tahu, termasuk tadi untuk mencari jawaban, sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi Pak Ghazali Rahman soal kenapa kita harus bertanya dan kenapa pertanyaan kita seharusnya berkembang sejak usia kita masih kecil sampai usia sekarang, sehingga pertanyaannya mengapa. Dan itu nanti akan kita implementasikan terusnya kalian pada saat mengerjakan penelitian. Pasti harus ada keresahan, baik itu keresahan secara empiris maupun keresahan secara teoritis, sehingga menjadi latar belakang penelitian. Nah, itu yang harus kita tetap jaga. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian. Nah, itulah mengapa pentingnya kita untuk menempatkan sebuah pertanyaan yang tepat untuk mencari tahu, untuk menjelaskan keresahan-keresahan yang sudah kita rasakan. Saya sangat setuju soal itu. Bahkan tidak hanya persoalan kita di sosial politik, kita kaitkan dengan beberapa hal yang relevan di penelitian lain. Siapa sekarang yang tidak kenal dengan misalnya Raditya Dika sebagai seorang stand up komedian nomor 1 di Indonesia, founder juga. Dia dalam membuat materi-materinya selalu beranjak dari sebuah keresahan. Artinya memang ketika kita ingin menjadi seorang analis atau menjadi seorang pembicara, itu sebuah poin yang sangat berharga ketika kita mampu untuk mencari kemudian mendefinisikan keresahan kita itu sendiri. Saya sekali lagi sangat apresiat tadi mana yang ketua panitianya yang berupa tadi ya. Saya tidak menyuruh menulis dengan baik dan indah, tapi dengan rapi, karena masing-masing orang mempunyai keterbatasan dalam menulis. Ada yang bisa menulis bagus dan indah, tapi yang penting rapi, bisa dibaca. Ya, kasihan yang mengoleksinya kalau nanti resumenya tidak pasti dibaca. Oke, untuk kedua saya mau sampaikan, karena ini materi tentang bedah buku. Oke, semuanya di sini baru ini semester 1 atau semester 2? Semester 2. Oke, jadi sekarang niatkan hati, bismillah, dan kuatkan hatinya untuk gemar membaca. Ya. Supaya apa? Karena membaca adalah bukan membaca pangkal pandai, tidak. Membaca adalah keharusan. Ya, di zaman sekarang kita harus dan wajib membaca, apalagi di era digital sekarang. Contoh, kita mau bikin Twitter atau X atau Instagram dan lain sebagainya, apabila kita tidak membaca, salah-salah nanti. Ya, salah memilih genrenya, salah apa dan lain sebagainya. Makanya harus gemar membaca. Gemar membaca tidak harus melulu buku pelajaran saja yang dibaca, harus ada selang-seling juga autobiografi kah, komik kah, novel kah, ya pokoknya yang positif. Humor boleh lah, boleh. Kalau harus
selama 1 minggu kita membaca yang buku pelajaran serius saja. Kasihan. Ya, kasihan kita sendiri karena pasti bosan dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang mungkin membaca buku 12 jam buku pelajaran, dia betah dan lain sebagainya, itu suatu. Nah teman-teman, itu tadi cuplikan singkat dari diskusi kita pada hari ini. Untuk lebih lanjut, mari kita tanya-tanya kepada audiens yang berhadir pada hari ini. Anda menanggapi tentang gejala sosial yang saat ini ada di Indonesia. Yang pertama, aku terkait dengan kejelasan Pak Fatul Ahmad tadi tentang tata kelola yang buruk. Salah satu contohnya yaitu kabinet yang gemuk. Ini yang kutanggapi mungkin karena lemahnya peraturan di Indonesia, karena tidak adanya batas minimal dan maksimal yang ada di peraturan saat ini. Mungkin itu dapat tanggapanku sekarang. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita kulik lebih dalam, efisiensi ini itu lebih ke arah ke perjalanan dinas atau kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan itu bisa dialihfungsikan kayak gitu kan. Cuma kenyataan di lapangannya banyak orang yang pemangku kepentingan sendiri itu merasa hal itu merugikan karena mereka banyak mengambil keuntungan dari adanya perjalanan-perjalanan dinas ini tadi dan lain-lainnya. Nah, contohnya di tempat kerja orang tua saya sendiri. Jadi di situ tuh ternyata untuk perjalanan dinas ataupun anggaran pemeriksaan itu tidak ada potongan, tidak ada efisiensi. Halo, perkenalkan nama aku Rosimawati Fernadi dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Himapem FISIP ULM. Dari episode keempat kali ini, garis besar yang dapat saya ambil adalah mahasiswa ilmu pemerintahan, khususnya angkatan 2024, dapat membuka wawasan baru. Dan dengan mengulik buku pengantar ilmu pemerintahan ini, mahasiswa lebih peka dan lebih tahu terhadap acuan dasar dalam memulai perkuliahan serta mengulik gejala pemerintahan sosial yang ada. Oke, perkenalkan aku Muhammad Toral Abdulisham dari Ilmu Pemerintahan tahun 2024. Pesanku untuk episode 4 kali ini ialah banyak hal yang bisa kita dapatkan dan juga semoga acara ini bakal terus berlanjut sampai kapanpun karena acara ini penuh dengan materi, penuh dengan pengetahuan. Oke, kenalin aku Rian dari Ilmu 24. Pesan untuk episode keempat kali ini, semoga program Hima ke depannya menjadi lebih baik lagi dan ilmu yang didapatkan dari episode ini bisa diamalkan sama semua mahasiswa ilmu pemerintahan 2024. Thank you.